Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nike Nurul Aini dengan NPM 211063105021 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas terkait materi relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Widanegara SPD MPD. Nah, relasi rekurensi itu di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Nah, jika AK adalah banyak cara untuk menjalankan prosedur dengan K objek, untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka relasi rekurensi adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari N. Nah, contoh relasi rekurensi yang pertama, AN sama dengan 2AN dikurangi 1. Lalu yang kedua, AN sama dengan C1 dikali AN min 1 ditambah C2 dikali AN min 2 ditambah dan seterusnya sampai CR dikali AN min R dengan CI itu konstanta. Lalu contoh yang ketiga, AN sama dengan C dikali AN min 1 ditambah Fn dengan Fn-nya itu sembarang fungsi dari N. Contoh yang keempat, AN sama dengan A0 dikali AN min 1 ditambah A1 dikali AN min 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AN min 1 dikali A0. Lalu contoh yang kelima, AN M sama dengan AN min 1M ditambah AN min 1M dikurangi 1. Nah, relasi rekurensi itu ketika nilai AN-nya itu tidak akan pernah dapat dicari jika suatu nilai awalnya itu tidak diberikan. Nah, jika suatu relasi rekursi melibatkan R buah AK, maka R buah nilai awal A0, A1 dan seterusnya sampai dengan AR-1 itu harus diketahui. Nah, sebagai contoh, pada relasi rekursi AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Tidak cukup hanya diketahui sebuah nilai A0 sama dengan 2, akan tetapi butuh sebuah nilai lagi yaitu misal A1 sama dengan 3. Dengan demikian, A2 sama dengan A1 ditambah A0 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. A3 sama dengan A2 ditambah A1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8 dan seterusnya dapat diketahui. Selanjutnya ada fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit itu digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat atau deret kuasa suatu variabel X. Nah, fungsi pembangkit itu biasanya digunakan untuk yang pertama memecahkan berbagai masalah perhitungan atau counting, lalu ada memecahkan relasi rekurensi dan juga membuktikan identitas kombinatorik. Nah, fungsi pembangkit atau yang biasa disebut dengan generating function untuk barisan bilangan real A0, A1 dan seterusnya sampai dengan AK itu adalah deret pangkat tak hingga, di mana bentuknya Gx sama dengan A0 ditambah A1 dikali X pangkat K ditambah dan seterusnya sampai dengan AK dikali X pangkat K ditambah dan seterusnya sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AK dikali X pangkat K. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1. Maka penyelesaiannya itu
kita menggunakan bentuk Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan K hingga AK dikali X pangkat K sama dengan kita masukkan nilai A-nya itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali X, kita mulai dari X pangkat 0 lalu ditambah 1 dikali X pangkat 1 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah X pangkat 0 itu 1, lalu ditambah 1 dikali X pangkat 1 sama dengan 1, jadi X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, ini adalah deret geometri dengan A-nya itu sama dengan 1, R-nya itu sama dengan X. Maka Gx sama dengan S hingga sama dengan 1/1 min R sama dengan 1/1 min X adalah fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Gunakanlah fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut, yaitu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, AN sama dengan 2A, N-1 ditambah 4 pangkat N-1 di mana N-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Maka penyelesaiannya kita misalkan Px adalah fungsi pembangkit biasa barisan AN, maka Px atau Gx itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN dikali X pangkat N. Nah, bentuk umum A0 sama dengan 1, A1 itu sama dengan 3. Nah, bagian rekursifnya itu AN sama dengan 2A, N-1 ditambah 4 pangkat N-1 di mana N-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, caranya itu kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N. Kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai T hingga sehingga diperoleh sigma N sama dengan 2 sampai T hingga AN dikali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai T hingga 2A N-1 ditambah 4 pangkat N-1 dikali dengan X pangkat N sama dengan 2 dikali sigma N sama dengan 2 sampai T hingga AN-1 dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 2 sampai dengan T hingga 4 pangkat N-1 dikali X pangkat N. Nah, agar perubahannya itu lebih mudah dimengerti, maka kita akan melakukannya satu persatu. Cara yang pertama itu, sigma N sama dengan 2 sampai T hingga AN dikali XN sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga AN dikali X pangkat N dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X sama dengan Px dikurangi 1 dikurangi 3x. Lalu cara yang kedua, 2 dikali sigma N sama dengan 2 sampai dengan T hingga AN-1 dikali X pangkat N sama dengan 2x dikali dengan sigma N sama dengan 2 sampai dengan T hingga AN-1 dikali X pangkat N-1 sama dengan 2x dikali dengan sigma N sama dengan 1 sampai dengan T hingga AN-1 dikali X pangkat N-1 dikurangi A0. Jadi sama dengan 2X dikali PX dikurangi 1. Oke, lanjutan contoh soal 2 sama dengan 2x dikali px dikurangi 2x. Nah, cara yang ketiga, sigma n sama dengan 2 sampai dengan T hingga 4 pangkat n-1 dikali x pangkat n sama dengan x dikali sigma n sama dengan 2 sampai T hingga 4 pangkat n-1 dikali x pangkat n-1 sama dengan x dikali dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan T hingga 4 pangkat n-1 dikali x pangkat n-1 dikurangi 1 sama dengan x dikali dengan 1/1 dikurangi 4x dikurangi 1 sama dengan x/1 dikurangi 4x min x. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi
Px dikurangi 1 dikurangi 3x sama dengan 2x dikali Px dikurangi 2x ditambah x per 1 dikurangi 4x min x. Nah, kita operasikan menjadi Px sama dengan 1 dikurangi 3x per 1 dikurangi 4x dikali 1 dikurangi 2x. Nah, karena 1 dikurangi 3x per 1 dikurangi 4x dikali 1 min 2x sama dengan 1 per 2 per 1 dikurangi 4x ditambah 1 per 2 per 1 dikurangi 2x, maka Px sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 1 dikurangi 4x ditambah 1 per 1 dikurangi 2x. Jadi Px nya itu sama dengan 1 per 2 dikali sigma n sama dengan 0 sampai dengan k hingga dikali 4x pangkat n ditambah sigma dari n sama dengan 0 sampai dengan k hingga 2x pangkat n. Jadi Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan k hingga 1 per 2 dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n dikali x pangkat n. Nah, karena an adalah koefisien xn dalam Px, maka penyelesaian relasi rekursifnya itu yang dimaksud adalah an sama dengan 1 per 2 dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n untuk n-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.